Yamaha. Nah, lihat di guide book guide atau buku panduannya itu, kendaraan ini didesain atau dirancang untuk nilai oktan number berapa, nilai oktan numbernya berapa. Misal kalau digunakan atau didesain untuk oktan number, misalkan untuk oktan number Pertalite, ya dia idealnya digunakan untuk itu. Umur pakainya akan lebih lama. Tapi kalau misalnya dia dirancang secara pabrikasinya, dirancang untuk Pertamax, ya dia akan idealnya digunakan untuk untuk Pertamax. Nah, jadi yang perlu diperhatikan, ya lihat dari manual book dari motor tersebut, dia difabrikasi atau dikeluarkan untuk nilai oktan number berapa range-nya. Nah, disitulah yang dipergunakan. Jadi kalau pertanyaannya misalnya apakah ada pengaruh, ya jelas ada pengaruh. Misalnya bahan bakar yang misalnya motor tersebut difabrikasi dari pabriknya itu, didesain atau dirancang untuk oktan number, katakanlah misalnya untuk Pertalite, standarnya itu Pertalite, ya walaupun dia juga bisa menggunakan premium atau bisa juga menggunakan Pertamax, juga bisa melakukan proses pembakaran, ya dia akan berpengaruh terhadap umur dari kendaraan tersebut. Jadi pengaruhnya di situ. Jadi yang perlu diperhatikan atau dilihat dari requirement-nya itu, lihat dari kendaraan tersebut, dia dibuat atau distandarisasi untuk nilai oktan number-nya berapa untuk penggunaan bahan bakarnya. Itulah yang perlu diperhatikan. Kalau misalnya menggunakan bahan bakarnya berubah-ubah, ya jelas ya secara sederhana atau secara teoritisnya itu pasti akan berpengaruh terhadap kinerja dari sistem tersebut, kemudian performa dari kendaraan tersebut. Ya, jadi seperti itu. Jadi yang perlu diperhatikan adalah standarisasi dari pabriknya, dia digunakan pada nilai oktan number, nilainya berapa. Oke, ada lagi pertanyaan? Mohon maaf Pak, saya izin bertanya. Ya. Kalau misalnya Pertamax 92 itu kan oktannya, Pertamax yang biasa kan oktannya 9,2 tuh Pak. Terus kan yang Shell juga, yang super juga itu kan oktannya sama tuh sama Pertamax. Nah tapi kan orang-orang banyak yang bilang gitu, ada beberapa orang yang bilang katanya bagusan Shell yang super dibandingin Pertamax yang biasa. Itu bedanya di mana ya Pak? Padahal oktannya kan sama aja. Atau bahannya yang beda atau gimana Pak? Ya, Terima kasih untuk Pak. ya, jadi untuk apa yang tadi sel dengan yang Pertamax, ya. Iya Pak, betul. Ya, walaupun sama-sama 92 ya, nilai Iya, 92. Nah, iya Pak. di kenapa yang sel itu menjadi menjadi lebih mahal, karena dia proses distilasinya itu atau proses penyulingannya itu berulang-ulang sampai berapa kali. Ya, nanti output dari penyulingannya itu, yang nanti kan dari proses penyulingan itu kan atau distilasinya itu kan bisa dikontrol, mau mengeluarkan berapa nilai oktan numbernya. Nah, misalnya dia mau di settingnya 92, oke, dia 92 oktan number, tapi dia proses eh, penyulingannya itu atau proses distilasinya itu eh, tahapannya lebih panjang. Jadi sama seperti kayak kalau membayangkan ya, menganalogikan, misalkan eh, apa air air sungai, air sungai, kemudian air sungai itu didistilasi atau disaring, lalu proses distilasinya itu misalnya yang satunya itu 3 sampai 4 kali.
3 sampai 4 kali. Nah, 3 sampai 4 kali ya walaupun proses kedua 2 kalinya itu sudah bisa diminum. Sudah bisa bisa diminum atau bisa dipergunakan, tapi karena proses distilasinya itu cukup panjang atau masih cukup ini, jadi dia yang menyebabkan nilainya itu menjadi lebih mahal. Jadi ya itulah harganya kenapa kalau bensin yang kalau jual di di sel ya, di sel itu nilainya kalau diperhatikan bensinnya juga lebih jernih atau lebih kadar penyaringannya itu lebih bersih jika dibandingkan dengan yang biasanya. Nah, ya walaupun sama-sama memiliki nilai 92, parameternya sama, 92 oktan. Ya sama seperti kalau membayangkan atau mengibaratkan misalkan melakukan penyulingan atau destilasi air sungai. Yang satu didestilasi dua kali, 2 sampai 3 kali. Nah, yang satunya lagi misalnya didestilasi atau disuling sampai 3 sampai 4 kali. Ya walaupun 2/3 itu sudah masuk ke dalam kriteria sudah bisa air sudah bisa untuk diminum. Artinya airnya tersebut sudah bisa untuk diminum. Ya sama juga dengan ini bahan bakarnya itu kalau diartikan dia sudah memiliki nilai 92 sama, nilai oktan number-nya itu 92 sama. Tetapi kalau yang ini nilai 92 tetapi dia 92 lebih jernih lagi. Jadi seperti itu perbedaannya. Ya itulah yang menyebabkan kenapa harganya kalau misalnya bahan bakar yang di sel dengan yang bahan bakar yang di mana tuh di Pertamina ya atau yang di pom bensin ada selisih harga atau ada perbedaan. Ya, jadi seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Pak, tapi apa performanya itu akan berbeda, Pak? Kan destilasinya kan kalau Shell kan lebih banyak dibandingin yang Pertamina. Itu apa performanya untuk pembakaran di kendaraannya itu akan berbeda, Pak? Untuk performa secara perbedaan jauh secara signifikan mungkin nggak terlalu berbeda ya, tetapi yang memberikan pengaruhnya itu berpengaruh terhadap umur pakai dari kendaraan. Umur pakai dari kendaraan ya sama seperti membayangkan atau menganalogikan, mengibaratkan ya tadi misalnya meminum air yang ya ibaratnya gini ya, minum air aqua dengan air isi galon, isi ulang. Perbedaannya seperti itu. Jadi kalau misalnya air galon air isi ulang kan dari pegunungan dia hanya berapa kali penyulingan ya, isi ulang yang biasa dijual di berapa ya 7.000 ada 7.500 ada yang berapa ya isi galon 10.000 ya. Beda halnya dengan aqua galon yang standarnya itu berapa 18.000 ya atau 19.000 ya, walaupun kategorinya sama, kategori antara airnya itu sama-sama bisa diminum. Air isi ulang bisa juga untuk diminum, bisa untuk diminum. Kemudian air galon air aqua galon ya sama juga bisa diminum. Lalu bagaimana performanya? Performanya ya orang bekerja dengan air yang misalnya orang yang sehari-hari dengan minum aqua galon isi ulang dengan orang yang minum aqua bukan isi ulang ya agak-agak susah bedain ya. Misalnya
kerjanya gimana. Misalnya ini pasti minum aqua isi ulang nih, agak berbeda kerjanya. Ya jelas ya agak susah untuk membedakan. Tapi secara daya tahan tubuh atau ketahanan tubuh atau faktor kesehatan ya untuk jangka panjangnya akan lebih berpengaruh terhadap aqua yang tadi yang bukan isi ulang. Jadi seperti itu gambarannya itu bayangannya ya. Kalau misalnya performanya ya hampir-hampir mirip, agak susah membedakan antara yang Pertamina dengan dengan Shell. Tapi kalau dilihat dengan umur pakai dari kendaraan ya nanti berpengaruh terhadap itu. Ya sama seperti orang yang minum aqua isi ulang dengan aqua tidak isi ulang. Jadi seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Terima kasih ya, Pak. Ya. Oke, baik, kalau tidak ada pertanyaan saya akan lanjut lagi ke materinya. Jadi seperti itu. Prosesnya itu ada yang namanya proses destilasi. Ya bayangkan saja seperti menganalogikan aqua air galon isi ulang dengan air galon yang tanpa tidak diisi ulang. Semua elemen yang mudah terbakar lainnya telah teroksidasi jika kondisi ini tak terpenuhi, yang tadi yang sudah dibahas ya, untuk pembakaran tak sempurna. Kemudian untuk perhitungan pembakaran komposisi batu bara, oke, ini tadi ada karbon, jadi massa berbasis massa dalam bentuk relatif ada karbon, sulfur, hidrogen, nitrogen, oksigen, dan abu. Lalu membuat model udara pembakaran, oksigen dibutuhkan dalam reaksi pembakaran, kemudian oksigen murni digunakan hanya dalam aplikasi khusus atau aplikasi tertentu seperti melakukan cutting atau pemotongan, pengelasan. Pengelasan misalkan mengelas logam menggabungkan antara dua logam yang berbeda, dilas, itu dilakukan dengan proses pembakaran, memanaskan objek tersebut sehingga objek tersebut melakukan meleleh sehingga bisa dilakukan pengelasan dengan menempelkan menggunakan material lasnya untuk menggabungkan dua benda yang berbeda. Lalu umumnya aplikasi pembakaran udara menyediakan oksigen yang dibutuhkan, semua komponen udara selain oksigen digabungkan bersama nitrogen. Nah, ini adalah udara ya. Udara itu kalau udara ya, misalnya udara biasa seperti udara di sekeliling atau udara di lingkungan, diperkirakan nilainya itu, kandungannya itu adalah 21% oksigen, kemudian 79 nitrogen dengan basis molar. Kalau dirasiokan atau dibandingkan, idealisasi rasio molar nitrogen terhadap oksigen adalah 0,79. 0,79 ini 79 per 100, 21%, 21 per 100. Perbandingannya adalah 3,76. Jadi 3,76. Sehingga jika suplai oksigen untuk pembakaran diberikan oleh udara, setiap mol oksigen selalu dipengaruhi atau diikuti dengan 3,76 mol
nitrogen. Jadi ketika oksigen tersebut mengalir, maka mol udara tersebut mengalir dalam molekul ya, mol udara oksigen yang mengalir di udara itu ada 3,76 nitrogen yang bersamaan yang mengalir di udara. Rasio udara bahan bakar, jadi pada saat terjadi proses pembakaran itu perlu diperhatikan atau dilihat antara atau perbandingan berapa rasio atau berapa jumlah udara dengan bahan bakar atau rasio bahan bakar dengan udara. Rasio udara bahan bakar adalah rasio jumlah udara di dalam sebuah reaksi terhadap jumlah bahan bakar. Nah, di sini bisa dituliskan rasio tersebut bisa dituliskan ini adalah udara, air ada udara, kemudian fuel itu adalah bahan bakar, jadi berapa jumlah mol udara dikali dengan jumlah massa air dibagi dengan jumlah mol bahan bakar dikali dengan jumlah massa bahan bakar. Itu adalah perbandingan rasio antara udara dengan bahan bakar. Oke, baik. Sampai sini mungkin selanjutnya kita lanjutkan dengan tugas kelompok. Ada yang tugas kelompok yang belum presentasi belum untuk tugas kelompoknya? Ada, Pak. Ya, jika ada mungkin bisa dimulai untuk melakukan share screen di layar. Oh, izin Pak. Mulai, Pak. Kalau untuk recordnya siapa yang record, Pak? Ya, yang mau record siapa? Saya, Pak. Oke, coba di record. Baik, Pak. Ya, bisa dimulai untuk presentasinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Terhormat Bapak Dr. Damora Rakasio STMT selaku dosen mata kuliah termodinamika serta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Berkesempatannya saya di sini sebagai moderator dalam kelompok yang membahas tentang judul Thermodynamic Approach for Design the two-phase motive nozzle of the ejector for transcription carbon dioxide heat pump system, atau bisa diartikan sebagai pendekatan termodinamika untuk merancang nozzle penggerak dua fase ejector untuk sistem pompa kalor CO2 transkritis. Next. Sebelum itu, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri. Yang pertama adalah Muhammad Isri Mardani dengan NIM 201010311112 sebagai pemateri dan juga moderator untuk memandu jalannya presentasi kali ini. Yang kedua ada Mohrafia Zurapasha dengan NIM 2010311013 sebagai pemateri kedua. Pemateri ketiga ada Albiagi Rahmat dengan NIM 2010311034. Lanjut. Baik, dalam presentasi kali ini kami punya rundown, yaitu yang pertama akan diadakan dari penjelasan abstrak,
lalu ke pendahuluan, setelah itu pemodelan matematika dan ditarik hasil dan kesimpulan, lalu dalam sesi terakhir ada sesi tanya jawab. Nah, dalam peraturan presentasi kali ini diharapkan untuk para partisipan untuk mematikan mikrofon selama jalan presentasi berlangsung, dan akan ada sesi tanya jawab di mana dalam sesi tanya jawab itu akan diberi kesempatan 3 pertanyaan. Ya, lanjut, next. Jadi jurnal ilmiah yang kita ambil sebagai dasar kajian atau dasar ringkasan adalah jurnal ilmiah yang ditulis oleh Muhammad Ridwal Jawad dan Zibin Yu dari Universitas Glasgow, Scotland, dengan judul yang telah dibacakan terlebih dahulu di awal. Lanjut. Baik, kita langsung masuk ke abstrak. Dari jurnal ilmiah yang telah kita pelajari, diambil kesimpulan atau beberapa bahasan di mana dalam abstraknya ini yang pertama adalah analisis termodinamika satu dimensi, yang dimana dikembangkan untuk merancang dan mengevaluasi kinerja nozzle primer dalam ejektor 2 fase yang digunakan dalam sistem pompa panas CO2 transkritis. Dalam 2 pendekatan termodinamika antara ideal dan non-ideal adalah diadaptasi untuk memodelkan proses ekspansi untuk perbandingan. Nah, yang kedua adalah adanya parameter operasi dan korelasi diadaptasi dari verifikasi studi eksperimental dan teoritis dalam literatur terbuka, di mana laju aliran massa, kepadatan, dan kualitas fluida kerja atau yang dihasilkan adalah karbon dioksida di seluruh nozzle primer dihitung. Ekspansi isentropik karbon dioksida melalui nozzle French Differ atau CD kemudian dipelajari dan ditelaah. Lanjut. Dalam jurnal ilmiah terdapat parameter desain lain yang terkait dengan domain geometri nozzle, yaitu luas, rasio luas, dan diameternya dapat disimpulkan. Dalam jurnal ini, hasil penelitian dapat menunjukkan bahwa pada bagian keluar nozzle, aliran 2 fase dan gelombang kejut normal terdeteksi. Dari abstrak tersebut bisa kita masuk ke pendahuluan, di mana ejektor 2 fase menggunakan sebagai perangkat ekspansi, di mana adalah salah satu solusi yang paling menjanjikan untuk mengatasi irreversibilitas tinggi selama proses ekspansi di pompa panas karbon dioksida transkritis HPS nomor 1-2. Sistem HP ini yang menggunakan ejektor 2 fase telah didemonstrasikan baik secara teoritis maupun eksperimental, yang menunjukkan peningkatan signifikan dari koefisien kerja atau COP yang telah kami baca dan kami pelajari. Pada dasarnya, ini dicapai dengan mengurangi kerja kompresor, meningkatkan kapasitas pendinginan evaporator, dan mengurangi ukuran evaporator yang akan dibahas. Secara teori, fungsi utama ejektor adalah mengubah energi potensial yang terkandung dalam aliran refrigeran yang bertekanan tinggi, merubah menjadi energi kinetik melalui proses isentropik. Bisa kita lanjut. Nah, seperti yang ditunjukkan pada gambar pada slide yang sebelah kanan ya. Ejektor biasanya terdiri dari nozzle primer, nozzle hisap, bagian pencampuran, bagian area konstan, dan bagian diffuser. Nah, fungsi utama dari nozzle adalah untuk memperluas refrigeran yang keluar dari pendingin gas dari kecepatan subsonik ke aliran supersonik. Lanjut. Secara bersamaan ini mengurangi tekanan yang kurang dari tekanan evaporator di ruang pencampuran, di mana dari situ masukkan uap refrigeran dari evaporator ke zona pencampuran. Sebuah studi terbaru oleh Ahmed et al. Telah melakukan model matematika termodinamik untuk desain injektor.
Namun dari situ parameter desain lain seperti lulus dan kontur nozzle tidak dihitung yang dari jurnal ilmiah sebelumnya. Lanjut. Nah, dalam penelitian ini, parameter desain ini serta karakteristik supersonic refrigerant telah dievaluasi untuk mendesain nozzle penggerak ejector 2 fase. Untuk tujuan perbandingan dari dua pendekatan telah diadaptasi untuk menghitung sifat termofisik CO2. Nah, pada model ideal atau satu model, sifat-sifat dievaluasi berdasarkan hukum gas ideal. Sedangkan pada model non-ideal atau unimodel, sifat termofisik dihitung dengan software RefProp. Kedua model tersebut dikodekan oleh software MATLAB. Seperti nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Lanjut. Baik, kita lanjut ke pemateri kedua, yaitu pemodelan matematika yang akan dijelaskan oleh Mohrafi Azura Pasha. Pada Mohrafi Azura Pasha, dipersilakan. Oke, moderator, apakah sudah terdengar? Ya, sudah terdengar. Next. Jadi pada pemodelan matematika ini kita mempunyai asumsi dan kondisi kerja yang telah dibuat dalam studi yang dibuat oleh penulis tadi. Yang pertama itu adalah karbon dioksida memasuki nozzle primer sebagai aliran satu dimensi yang adiabatik stabil superkritis dengan tekanan sebesar 11 megapascal dan suhu 35 derajat Celcius. Lalu yang kedua itu terdapat juga aliran isentropik yang sama-sama diasumsikan untuk I-model, sedangkan untuk Ni-modelnya dihitung dengan software RefProp. Lalu yang ketiga itu terdapat pendekatan tekanan campuran konstan diadaptasi dalam chamber pencampuran untuk memenuhi kondisi choking. Yang selanjutnya yaitu kondisi stagnasi yang diasumsikan di inlet nozzle penggerak. Dan yang terakhir terdapat efisiensi isentropik dari nozzle penggerak yang diasumsikan sebesar 85%. Next. Oke, berarti kita mempunyai persamaan energi untuk aliran satu dimensi yang mantap, yang sudah tetap, yang dapat kita lihat pada persamaan kali ini. Next. Lalu selanjutnya, kita memiliki keadaan-keadaan di mana terdapat keadaan 3 yang mewakili status refrigerant pada saluran masuk untuk nozzle dan keluarnya pendingin gas. Sedangkan keadaan bagian 4 itu mewakili bagian baik keluar nozzle dan ruang pencampuran seperti yang ditunjukkan pada gambar. Next. Lalu selanjutnya itu terdapat perubahan entalpi total yang terjadi di seluruh nozzle dengan persamaan yaitu H4-H3 yang dibagi menjadi sejumlah segmen untuk mendapatkan perubahan entalpi sehingga didapatkan bahwa H nozzle sama dengan H4 dikurang H3 dibagi N. Nah, untuk prinsip yang sama juga diterapkan untuk tekanan dengan asumsi tekanan masuk sama dengan tekanan pendingin gas yang terdapat di ruang campuran, sehingga sifat termodinamika lainnya seperti entropi, kepadatan, dan kualitas dihitung untuk RefProp pada setiap segmennya. Next. Nah, selanjutnya terdapat kecepatan fluida kerja saat keluar nozzle yang diukur dari persamaan satu tadi dengan asumsi sebuah kondisi yang stagnasi. Nah, area nozzle ini adalah rasio laju aliran massa karbon dioksida atau CO2 yang diibaratkan dengan M min P terhadap flux massa atau Rho kali U. Karena itu, berdasarkan persamaan satu dan persamaan nozzle ini, maka didapatkan bahwa diameter nozzle bisa kita rumuskan sebagai berikut.
Next. Nah, untuk persamaan dari 1 sampai 3 itu digunakan berulang-ulang sampai n kali sehingga kita bisa menentukan nilai dari setiap segmennya. Untuk beberapa sifat termofisik fluida kerja seperti kecepatan suara, bilangan match, atau viskositas dinamis dan panas spesifik tidak ada untuk aliran dua fase dari prop, sehingga kita dapat membuat persamaan isentropik yang menghitung kecepatan suara dan angka Mars saja, yaitu adalah persamaan sebagai berikut. Next. Nah, untuk hasil saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas presentasinya, Bung Raffi Surapasya. Lanjut kepada Saudara Albi Hagi Rahmat, silakan untuk melakukan pemaparan terhadap hasil yang telah kita kita kembangkan. Terima kasih. Tes, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, terdengar dengan jelas. Silakan Oke. Albi Hagi Rahmat. Baik, saya akan menjelaskan tentang hasil yang diperoleh. Nah, di sini ada gambar grafik yang memiliki dua garis yang berwarna berbeda. Yang pertama garis biru itu adalah grafik antara flux massa dengan tekanan nozzle. Kemudian yang berwarna merah adalah nilai densitas terhadap tekanan nozzle. Gambar ini mengilustrasikan perubahan densitas, flux massa, dan tekanan fluida kerja di sepanjang nozzle primer. Dilihat dari gambar, kita dapat menentukan hasil-hasil sebagai berikut. Pada tekanan menurun dari pendingin gas tekanan bernilai 11.000 kilopascal ke tekanan ruang pencampuran sebesar 3.643 kilopascal. Yang kedua adalah flux massa meningkat secara signifikan sampai mencapai nilai maksimum pada tekanan bagian tenggorokan 6.541 kilopascal, kemudian menurun tajam. Selanjutnya, isentropik rata-rata perubahan densitas karbon dioksida antara saluran masuk dan bagian tenggorokan relatif ketir. Ini menunjukkan bahwa aliran tidak dapat mampet. Yang terakhir adalah bagian tenggorokan hingga pintu keluar nozzle kepadatan menurun. Kepadatan menurun menunjukkan bahwa aliran tidak dapat dimampetkan. Yang selanjutnya ini adalah gambar di atas menunjukkan domain geometris 2 dimensi dan 3 dimensi dari nozzle primer untuk model non-ideal. Angka-angka itu mendukung bahwa nozzle motif adalah nozzle yang menyimpang cakupan. Pada tekanan tenggorokan, diameter nozzle mencapai nilai minimum sebesar 0,603 mm yang mewakili diameter tenggorokan. Nah, pada gambar ini terdapat grafik antara kualitas karbon dioksida terhadap tekanan nozzle. Gambar menunjukkan perubahan kualitas fluida kerja di sepanjang nozzle saat aliran diubah dari keadaan superkritis menjadi keadaan dua fase. Setelah melewati bagian tenggorokan dan pada tekanan tertentu sebesar 5.129 kilopascal, barulah bekerja fluida mulai berubah menjadi aliran dua fase dan keluar dari nozzle dengan kualitas hampir 30%. Nah, yang selanjutnya ini adalah gambar dari grafik Mach number terhadap tekanan nozzle. Fluida kerja mengembang melintasi nozzle primer dari kecepatan subsonik ke supersonik. Ini memasuki nozzle
di kondisi stagnasi U sama dengan 0 atau U itu bisa disebut densitas di sini. Kemudian dipercepat melintasi bagian cakupan menjadi kecepatan subsonik, yaitu nilai Mach di bawah daripada 1. Pada bagian tenggorokan, kecepatan meningkat menjadi kecepatan sonik, di mana nilai Mach sama dengan 1, menunjukkan bahwa kondisi choking terpenuhi dan aliran zat pendingin mengembang secara supersonik dalam bagian divergen, di mana nilai Mach lebih dari 1. Di sini ada dua perbandingan antara model ideal dan model non-ideal. Di sini terdapat gambar grafik antara turunan itu terhadap nilai Mach. Dari perbandingan grafik di atas dapat kita ambil hasilnya ketika nilai Mach di bawah dari 1, nilai turunannya adalah negatif, di mana dA per du kurang dari 0. Selanjutnya ketika nilai Mach sama dengan 1, maka rasio dA per du sama dengan 0. Dan yang terakhir, jika nilai Mach lebih dari 1, rasio turunan untuk kedua model positif atau dA per du lebih dari 0. Nah, pada gambar ini ada perbandingan antara grafik gambar area rasio terhadap nilai Mach number. Gambar 11 dan 12 menggambarkan hubungan area Mach untuk kedua model, yaitu model ideal dan model non-ideal. Gambar ideal itu yang sebelah kiri. Nah, pada model ideal, untuk nilai Mach kurang dari 1, rasio luas menunjukkan bagian converger nozzle. Sedangkan bila nilai Mach-nya lebih dari 1, rasio luas menunjukkan jalur nozzle yang berbeda, dan untuk nilai Mach number sama dengan 1, rasio luas 1 mewakili bagian tenggorokan. Nah, pada model non-ideal yang pada gambar sebelah kanan, terlihat bahwa bagian tenggorokan relatif lebih panjang dari model ideal. Rasio area adalah 1. Bilangan Mach berkisar dari 0,4 hingga 1,68, menunjukkan bahwa bentuk nozzle primer yang diprediksi oleh model non-ideal tidak mengikuti pola divergen konvergen yang khas. Sebaliknya, ia memiliki konfigurasi bagian divergen tenggorokan lurus yang konvergen. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Albiagi. Dari sini kami menerima 3 pertanyaan, di mana dari pertanyaan tersebut akan kami tampung terlebih dahulu dan akan kami jawab. Kepada para partisipan, silakan yang ingin bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Izin masuk. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Saudara Fahri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Hamzah. Saya izin bertanya. Tadi di slide berapa saya lupa, tetapi di situ ada grafik kualitas dari CO2. Bisa ditunjukkan? Dari grafik CO2 itu ada yang namanya membahas tentang aliran superkritis. Nah, apa sih yang dinamakan dari aliran superkritis itu? Apa bisa dijelaskan untuk Saudara Destri dan teman-teman? Baik, terima kasih Muhammad Fahri Hamzah atas pertanyaannya. Lanjut pertanyaan kedua ya. Jadi pertanyaannya akan kami tampung dulu ya.
Baik, ada yang ingin bertanya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Saya ingin bertanya dong. Ya, silakan Mas Bagas. Tadi kalau nggak salah dengar kata-kata refprop ya, refprop. Refprop ya, refprop. Itu saya baru dengar gitu. Bisa jelasin nggak sebenarnya itu buat apa sih? Oh iya. Tujuan terima kasih. kegunaannya untuk apa? Oh iya. Terima kasih Mas Bagas. Jadi Terima kasih. pertanyaannya apa itu refprop dan kegunaannya ya, dan apalah istilah cara menggunakan dan lain-lainnya. Begitu Mas Bagas. Betul, Mas. Ya, terima kasih pertanyaan Mas Bagas. Nanti akan kami tamu dulu ya, akan kami jawab. Silakan untuk pertanyaan ketiga. Ada yang ingin bertanya lagi? Baik, apakah masih ada pertanyaan dari para partisipan? Jika tidak ada, maka pertanyaan akan kami tutup. Izin masuk, moderator. Ya, silakan Mas Daniel. Saya ingin bertanya masalah tentang apa sih yang dimaksud dengan aliran satu dimensi itu tadi? Bagaimana? Itu aja. Baik, terima kasih Mas Daniel atas pertanyaannya. Pada pertanyaan ketiga, yaitu apa sih yang dimaksud dengan aliran satu dimensi ya, Mas Daniel? Iya. Ya, baik, terima kasih. Untuk pada Mura, kami minta izin untuk minta beberapa waktu untuk mencari jawaban dan dan mendiskusikan kepada rekan kelompok kami. Kalau diizinkan pada Mura. Ya, sekitar 5 menit sampai 10 menit ya. Baik, terima kasih Pak. Oke, izin masuk moderator dan Pak Nomura. Izin menjawab ya. Jadi pertanyaan yang ditanya Bagas tadi tentang refprop. Untuk refprop sendiri waktu itu saya pernah baca sih di website resminya itu bahwa refprop itu sebenarnya adalah singkatan ya. Singkatan dari reference fluid properties. Nah, jadi program ini tuh adalah program yang kayak dalam tahap pengembangan gitu dari
sebuah institut nasional gitu. Nah, kegunaan dari program ini tuh untuk menghitung sifat termodinamika dan sifat pengangkutan cairan yang penting dalam hal industri maupun dalam hal pencampurannya. Nah, RefProp ini tuh sebenarnya punya dasar bahwa pemodelannya ini tuh adalah pemodelan berasal dari fluida murni dan campuran yang paling akurat yang tersedia saat ini. Nah, sehingga tuh hal-hal yang model-model tadi itu mengimplementasikan 3 model yang kita bahas di sini tuh masih 2 model, yaitu model yang I sama dan NI tadi untuk sifat termodinamika cairan yang murninya. Kurang lebih seperti itu pertanyaan dari Bagas ya. Makasih Mas Pasya. Oke, Mas Bagas. Ya sama mau sekalian jawab tadi punya Daniel ya. Daniel tadi nanya apa yang dimaksud dengan aliran satu dimensi ya. Untuk itu aliran satu dimensi itu adalah aliran yang dimana arus partikelnya itu bergerak yang diwakili oleh garis lurus yang besar dan arah kecepatannya itu di semua titik itu sama. Nah, kecepatan yang tegak lurus ini nih ada kecepatan dengan garis arusnya yang diabaikan. Tapi kecepatannya itu mewakili keseluruhan penyimpangan-penyimpangan kecil seperti aliran pada lingkungan. Nah, parameter-parameternya itu biasanya bentuknya itu berupa kecepatan, tekanan, dan kedalaman. Contohnya itu selain pada nozzle ini juga pada pergerakan pipa kalau nggak salah deh. Kurang lebih seperti itu Daniel. Baik, apakah dari Mas Bagas dan Mas Daniel jawabannya apakah sudah puas atau masih ada yang ingin dipertanyakan lagi? Sudah jelas. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Daniel. Ya, baik, terima kasih pada Mas Daniel dan Mas Bagas. Dan untuk pertanyaan Mas Fahri, apa bisa diulang lagi untuk pertanyaannya? Karena kami masih belum menangkap, tolong untuk diperjelas lagi tadi untuk pertanyaannya. Terima kasih. Oke. Untuk lebih jelasnya, coba dilihat ke slide yang grafik kualitas dari CO2. Kalau nggak salah tadi saya lihat di slide ke-23.
Nah, baik di situ kan gambar itu menunjukkan perubahan kualitas. Yang saya tanyakan itu di situ kan ada aliran superkritis. Nah, aliran superkritis itu aliran seperti apa gitu? Bisa dijelaskan secara detailnya gitu. Ya, baik Mas Fahri atas pertanyaannya. Sebentar ya. Baik, mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari pada Fahri. Jadi aliran superkritis itu adalah nilai bilangan Freud-nya itu lebih daripada 1. Dengan ciri fisik yaitu kecepatan aliran deras lebih besar daripada kecepatan perambatan gelombang dan perambatan penjalaran gelombang ke arah hilir. Itu sih singkatnya pengertian dari aliran superkritis. Bagaimana Saudara Fahri? Jadi aliran superkritis itu aliran yang lebih besar gitu ya kecepatannya ya, dari gelombang ke arah hilirnya gitu. Ya, betul. Seperti itu singkatnya. Oke, sudah cukup jelas. Oke, baik. Oh iya, satu lagi untuk membedakannya itu apa ya? Yang dengan aliran yang lainnya tuh. Hal yang paling membedakan. Yang paling membedakan itu bilangan Freud-nya. Jika aliran kritis itu nilai bilangan Freud-nya itu sama dengan 1. Nah, jika superkritis itu di atas daripada 1. Gitu sih. Oh, oke. Baik, terima kasih Mas. Saya rasa sudah sangat jelas. Ya, Untuk jawabannya. makasih Mas Fakri atas pertanyaannya. Ya, baik. Baik, terima kasih kepada Mas Fahri atas pertanyaannya. Semoga mengerti dengan jawaban yang telah kami berikan. Baik, sesi tanya jawab kami tutup. Terima kasih kepada para partisipan yang telah ikut bergabung dan ikut menyaksikan serta bertanya dan merhatikan dan apa yang kami jelaskan. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipannya dan kami mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dari segi penyampaian materi maupun dari slide yang kami tampilkan. Selebihnya terima kasih dan mohon maaf, kami kembalikan kepada Pak Mora, dipersilakan. Terima kasih. Ya, suaranya bisa jelas didengar ya. Suaranya jelas terdengar ya. Jelas, Pak. Ya, jadi nanti untuk apa yang tadi baru setelah melakukan presentasi tadi di jawabannya yang disampaikan itu dituliskan di PPT-nya, di PowerPoint-nya, jawaban apa yang diberikan, kemudian pertanyaan apa yang ditanyakan, lalu ditulis di PowerPoint, kemudian di-upload di Edmodo dengan nama kelompoknya, kelompok berapa, urutan keberapa, terus anggota kelompoknya, anggotanya siapa saja. Kemudian upload juga yang recordnya, karena tadi kan bisa direcord yang direkam, rekaman dari presentasi kelompoknya di upload di Edmodo. Yang kelompok ini kelompok berapa ya? Kelompok 6, Pak.
Masih ada lagi nggak yang belum presentasi? Masih cukup banyak sih, Pak. Ada berapa? Kalau nggak salah, 2 apa? berapa ya kemarin? Bentar, Pak. Lebih dari 2 sih kayaknya sih. Lebih dari 2 ya? Ya, mungkin di minggu depan kita kita selesaikan atau tuntaskan untuk semua kelompok yang belum presentasi tugas kelompoknya. Ada 2 atau 3 ya, sekitar 2-3 kelompok yang belum ya. Kurang lebih segitu, Pak. Daftarnya hilang soalnya. Iya. Jadi nanti di minggu depan nanti kita selesaikan untuk presentasi tugas kelompok yang belum di minggu depan. Kemudian karena presentasinya sudah selesai ya, jadi nanti di minggu depan kita ketemu lagi ya untuk mata kuliah termodinamika. Sebelum perkuliahan nanti saya akan mulai dulu dengan materi perkuliahan, lalu dilanjutkan dari tugas kelompoknya dan diskusi tanya jawab untuk tugas kelompok untuk materi, kemudian untuk tugas presentasi kelompoknya. Waktunya mungkin udah sekitar jam 6 ya, walaupun jam 6 kita cukupin aja sampai di sini. Nanti kita ketemu lagi di minggu depan untuk mata kuliah termodinamika. Kemudian untuk PPT yang tadi, PowerPoint, materi PowerPoint yang tadi bisa di-download di Edmodo. Dengan satu lagi, jangan lupa untuk menuliskan absen ya, untuk yang mengikuti perkuliahan termodinamika. Jangan lupa menuliskan absen di Edmodo dengan menuliskan nama dalam kurung NIM, nomor induk mahasiswa, ya tujuannya adalah untuk memudahkan identifikasi atau merecord lembar absennya nanti yang akan dimasukkan ke sistem online-nya, disiapkan online. Oke, berakhirnya juga perkuliahan untuk mata kuliah ini termodinamika. Saya ucapkan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Halo, Apis. Hai, Jasmine. Masih ada Recordnya matiin dong. tahu. Hai, Jasmine. Bubar. Hai, Jasmine. Apaan sih? Jal, lu habis kemo, Jal. Pahri ngasal banget anjing. Masih di record, Bang. Ayo, omongannya. Astagfirullah. Dia mandi yuk. Yuk mandi yang belum mandi.